Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NIM 12031111126, kelas Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSDA 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Adapun penjelasan saya kali ini mengenai tugas mini riset saya dengan judul Model Pengembangan IT untuk Pembelajaran Daring bagi Siswa SD. Mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI. Nah, pada kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai sifat-sifat benda. Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda apa saja yang kamu temui? Ada bermacam-macam benda yang dapat kamu temui, antara lain meja, kursi, air, dan lain-lain. Benda-benda tersebut memiliki bermacam-macam bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat. Pernahkah kamu melihat benda-benda seperti pada gambar tersebut? Apabila dikelompokkan, benda-benda tersebut dapat dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Misalnya, sifat meja berbeda dengan sifat cermin, sifat kain berbeda dengan sifat plastik, dan sebagainya. Coba raba dan pegang contoh-contoh benda tersebut. Dapatkah kamu merasakan perbedaannya? Dengan melihat, raba, atau memegang suatu benda, kita akan dapat mengetahui sifat-sifat suatu benda. Sifat-sifat suatu benda antara lain ada yang halus, kasar, lunak, basah, bahkan ada benda yang bercahaya. Dikupas. Contoh benda yang bercahaya antara lain api, matahari, dan lampu listrik yang sedang menyala. Contoh benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, kain, dan kaca. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Coba kamu sebutkan sifat-sifat lain tersebut beserta contohnya masing-masing. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, benda terdiri dari 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud benda memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentu tersebut dapat dilihat di antaranya bentuk dan isinya. Sifat-sifat benda padat. Ada gambar meja dan batu. Meja dan batu termasuk benda padat. Mengapa demikian? Coba cocokkan sifat meja dan batu dengan sifat benda padat berikut. A. Bentuk benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, bentuknya tidak akan berubah. B. Besar benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Selain meja dan batu, garis juga termasuk benda padat.
Mungkin kamu dapat mencari contoh benda padat. 2. Sifat-sifat benda cair. Gambar-gambar di atas adalah gambar air yang ditempatkan di dalam mangkok dan gambar air yang ditempatkan di dalam gelas. Air termasuk benda cair. Bagaimanakah bentuk air yang terdapat di dalam botol? Bagaimanakah bentuk air yang terdapat di dalam mangkok? Bentuk air tersebut berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Benda cair memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Demikian seterusnya. 2. Volumenya selalu tetap. Misalnya, air di dalam gelas yang memiliki volume 50 ml dimasukkan ke dalam botol, maka volume air di dalam botol masih tetap 50 ml. 3. Sifat-sifat benda gas. Udara termasuk benda gas. Di dalam paru-paru kita terdapat udara. Bila kita hembuskan udara ke dalam sebuah balon karet, maka balon akan menggelembung besar. Mengapa balon dapat menggelembung setelah kita tiup? Karena udara dari paru-paru tersebut mengisi seluruh ruangan balon. Udara di dalam pompa bentuknya seperti pompa dan volumenya sebesar volume pompa. Bila udara di dalam pompa kita pompakan ke dalam ban sepeda, maka udara tersebut akan berubah bentuk seperti ban sepeda. Udara di dalam botol, bentuknya seperti botol dan volumenya sebesar volume botol. Bila air kita masukkan ke dalam botol, maka udara yang berada di dalamnya akan terdesak keluar dan bergabung dengan udara sekitar. Berbentuk seperti apakah udara di dalam kamar tidur kita? Di dalam bola sepak, di dalam perahu karet, atau di dalam benda-benda yang Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa udara atau benda gas mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, bentuk benda gas selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Artinya, bila udara berada di dalam botol, maka bentuk udara tersebut akan seperti botol. Kedua, volume benda gas selalu berubah dan memenuhi ruangan yang ditempatinya. Artinya, bila udara berada di dalam botol, maka volume udara tersebut akan sama dengan volume botol. Beberapa hal yang berhubungan dengan benda gas mungkin dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Pertama, jika kakakmu memakai minyak wangi, maka harum minyak wangi tersebut akan tercium di seluruh ruangan kamar. Bahkan bisa sampai ke ruangan lain. Kedua, sewaktu ibu menggoreng ikan asin di dapur, kamu yang kebetulan berdiri di luar dapur dapat mencium aroma sedap ikan asin tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sifat-sifat benda. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.